Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, eh, kelas 11 8B 06. Kami untuk mempresentasikan tugas mata kuliah Teknik Riset Operasional untuk menunjang eh, nilai UAS di semester 8 ini. Selamat malam kepada teman-teman semua dan Ibu Ani selaku dosen pengampu di mata kuliah Teknik Riset Operasional. Langsung saja untuk presentasi kelompok kami dari kelompok 4 mengambil tema dengan judul optimisasi biaya distribusi beras pada perusahaan XYZ menggunakan Vogel Approximation Method. Perkenalkan kelompok kami ada Muhammad Gilang Fikri Aji, ada Dwi Yulianto, ada Ignatius Gerianto Saon, ada Aldino Nanda Pradana, dan Hendra Gunawan. Langsung aja kita ke pembahasan dan materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama, membahas tentang latar belakang. Di sini saya sendiri yang akan menjelaskan dari latar belakang tersebut. Pada latar belakang tema yang kami ambil, yang pertama ada beberapa poin, diantaranya pada masa pandemi COVID-19 akan terjadi kendala pada jangka pendek, yaitu pendistribusian akan beras mengalami kendala. Salah satu kendalanya adalah jumlah permintaan beras yang semakin tinggi dan tidak diimbangi dengan penawaran yang ada. Yang kedua, demi menjaga kestabilan harga beras agar tetap terjangkau menjadi hal yang difokuskan di Indonesia. Perusahaan XYZ merupakan institusi yang ditugaskan pemerintah dalam melakukan pemerataan distribusi beras. Yang ketiga, distribusi dalam jumlah yang tepat dibutuhkan untuk menghemat biaya transportasi perusahaan XYZ. Lalu proses distribusi yang kurang tepat bisa memiliki dampak besar terhadap segala aspek, terutama keuntungan bagi perusahaan. Oleh karena itu, metode transportasi yang tepat menjadi titik yang krusial karena metode transportasi adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk merancang distribusi yang dari gudang atau sumber menuju ke tempat tujuan secara maksimal sehingga biaya transportasi yang dikeluarkan menjadi minimum. Begitu berikut untuk latar belakangnya. Lalu rumusan masalahnya adalah penelitian ini adalah mencari solusi optimal model transportasi pada perusahaan XYZ. Tujuannya untuk penelitian pada penulisan ini adalah memperoleh biaya transportasi optimal pada perusahaan XYZ dengan Vogel Approximation Method. Berikut untuk latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya Ignatius Girianto Sahon akan menjelaskan pada pengertian riset operasi. Untuk riset operasi itu sendiri bisa dibilang sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan sebagai alat guna menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan sistem dan juga sebagai sistem pengendalian dari operasi hingga penyelesaian. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemukan masalah-masalah pada tingkat kesulitan yang berbeda. Nah, dalam penyelesaian uh, masalah tersebut, kita diharapkan untuk menyelesaikan dengan hasil yang optimal. Dalam kehidupan sehari-hari, uh, kita juga mendapatkan kendala-kendala yang kita hadapi. Contoh, lingkungan sekitar kita yang kurang efektif, kemudian apa sumber daya yang dimiliki kita terbatas. Nah, kita dari permasalahan tersebut kita dituntut untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, untuk mencapai hasil yang optimal, kita dibutuhkan suatu metode
atau cara tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, itu kita bisa disebut dengan riset operasi. Nah, riset operasi adalah suatu ilmu pengetahuan untuk penyelesaian masalah-masalah yang terjadi pada sistem ataupun pada pengendalian sistem. Kemudian eh, di sini juga terdapat pengertian metode transportasi. Untuk metode transportasi merupakan salah satu teknik optimasi dalam riset operasi yang digunakan untuk mengatur pendistribusian barang dari berbagai sumber ke beberapa wilayah pengiriman sehingga menghasilkan biaya distribusi yang optimal. Poin kedua, terdapat beberapa metode pencarian solusi layak dasarnya yaitu least cost method, Northwest Corner, Northwest Corner method, Russel's approximation method, dan Vogel's approximation method. Nah, untuk jenis-jenis pengelolaan metode transportasi tersebut, itu terdapat lagi beberapa kriterianya. Salah satu yang pertama untuk menentukan solusi awal dapat digunakan. Itu ada pilihannya lagi antara Northwest Coast Method, metode sudut barat laut, atau Least Coast Method, dan Folge Approximation Method. Untuk menemukan solusi akhir yang optimal, ya, di sini bisa digunakan dengan menggunakan metode distribution atau metode MODI. Kemudian metode stepping stone. Nah, untuk keterangan pada metode tersebut, di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama yaitu diagram model transportasi dan gambar kedua yaitu tabel transportasi. Nah, untuk diagram model transportasi di mana di situ ada tiga keterangan, sumber kapasitas, distribusi, dan tujuan kapasitas. Nah, dari sumber kapasitas itu terdapat ada tiga objek yaitu A1, A2, dan AM. Kemudian di bagian penghubungnya yaitu ada distribusi dengan tujuan kapasitas yaitu B1, B2, BN. Nah, sama juga seperti tabel transportasi yang ada di sebelah kanan. Untuk keterangan XIJ, XIJ itu yaitu unit yang dikirim dari sumber I ke tujuan. Maksudnya contohnya dari sumber pusat ke suatu tujuan itu outlet gitu. Nah, ke gudang contohnya pengendalian pengiriman barang seperti itu. Nah, kemudian ada JCIJ yaitu biaya per unit dari sumber I ke tujuan J. Maksud dari rumus tersebut itu kapasitas penawaran dari sumber. Maksudnya biaya per unit itu dikirim dari sumber atau outlet I ke tujuan atau ke bagian pusat gitu. Nah, untuk IBI yaitu kapasitas permintaan dari tujuan. Nah, itu dibagikan lagi menjadi dua perumusan. Yang pertama I itu 1, 2 sampai dengan M. Nah, sampai dengan M itu sampai dengan maksimal jumlah pengiriman atau biaya pengiriman per unit ataupun dikirim dari sumber ke tujuan. Kemudian ada J 1 dan 2 sampai dengan N yaitu kapasitas permintaan dari tujuan itu maksimalnya dari 1, 2 sampai dengan N. Itu kayak N itu nilai akhir yang tak terbatas contohnya seperti itu. Oke, hanya itu dari saya penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah metode transportasi. Jadi langkah-langkahnya itu ada 5. Yang pertama ada diagnosis masalah dimulai dengan pengenalan sumber, tujuan, parameter, dan variabel. Lalu yang kedua, seluruh informasi tersebut kemudian dituangkan ke dalam matriks transportasi.
Dan yang ketiga, seluruh matriks transportasi terbentuk kemudian dimulai menyusun tabel awal. Lalu yang keempat, setelah penyusunan tabel awal selesai, maka sebagai langkah selanjutnya adalah pengujian optimalitas tabel untuk mengetahui apakah biaya tersebut telah minim. Lalu yang kelima, yaitu langkah terakhir adalah revisi tabel bila dalam langkah keempat terbukti bahwa tabel belum optimal atau biaya distribusi total mungkin diturunkan lagi. Lalu next, tujuan metode transportasi. Adapun tujuan dari penggunaan metode transportasi adalah yang pertama, perencanaan produksi. Lalu yang kedua, menentukan jumlah yang harus dikirim setiap sumber berdasarkan kapasitasnya ke setiap tujuan sesuai dengan kebutuhannya sedemikian sehingga biaya transportasi total diminimumkan. Lalu yang kedua ada pengertian Vogel's approximation method. Ada beberapa metode untuk menyelesaikan permasalahan transportasi. Salah satunya adalah Vogel approximation method atau VAM. Metode VAM sendiri merupakan metode algoritma untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Metode VAM dapat dilakukan secara manual. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menerapkan metode VAM pada perhitungan biaya distribusi di perusahaan XYZ. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Aldino. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan XYZ. Tempat penelitian ini bertempat di Bandung Barat. Data yang digunakan merupakan data primer berupa data historis tahun 2020 bulan Januari pada perusahaan XYZ yang merupakan salah satu perusahaan pendistribusi beras di Bandung Barat, yang mampu menyuplai 28.710 kg beras subsidi, memiliki tujuan ke 6 agen beras di desa, tujuan dengan 3 distributor. Yang kedua, metode pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data riset kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan penggalian literatur karya ilmiah, majalah, brosur, dan sebagainya. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu pertama, evaluasi penalti pada setiap baris dan kolom dengan mengurungkan elemen biaya terkecil dalam baris atau kolom dari biaya terkecil berikutnya dalam baris atau kolom yang sama. Yang kedua, identifikasi baris atau kolom dengan penalti terbesar. Pilih nilai yang sama secara sembarang dan alokasikan sebanyak mungkin pada sel yang memiliki unit biaya terendah dalam baris atau kolom yang terpilih. Yang ketiga, sesuaikan penawaran dan permintaan silang baris atau kolom yang dipenuhi. Setiap baris atau kolom dengan penawaran 0 tidak boleh dipergunakan lagi dalam menghitung penalti berikutnya. Hal terakhir, ulangi langkah A sampai C sampai semua baris dan kolom terpenuhi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dalam melakukan pendistribusian, perusahaan perlu mempertimbangkan jarak yang ditempuh. Hal ini terkait oleh jumlah barang yang akan dikirim ke tempat tujuan, alur pengiriman dari sumber ke tujuan, dan proses analisis menggunakan metode yang akan dilakukan. Perlu adanya simulasi model guna memudahkan dalam proses perhitungan, serta proses analis yang akan dilakukan. Adapun model simulasi proses pendistribusian beras tergambar sebagai berikut. Bagian distribusi dari sumber tujuan. Kapasitas penyedia, distributor 1
11.500 kg, distributor 2 8.030 kg, distributor 3 9.175 kg. Kapasitas penerima dari desa 1 sampai 6. Desa 1 2.610 kg, desa 2 2.700 kg, desa 3 5.940 kg, desa 4 3.960 kg, desa 5 6.300 kg, dan desa 6 7.200 kg. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Ardito untuk presentasi sebelumnya. Selanjutnya saya akan melakukan perhitungan pengoptimalan distribusi beras menggunakan Vogel Approximation Method ini. Di sini kami membagi perhitungan Vogel Approximation Method ini menjadi 4 tahapan. Awal dari perhitungan menggunakan metode ini adalah untuk mencari selisih dari baris ataupun kolom. Jadi cara perhitungannya itu bisa baris-baris, kemudian mencari dari kolom-kolom itu bisa. Tapi di sini kami menggunakan pola sendiri ya. Jadi polanya itu adalah baris dulu kemudian kolom, baris kolom, baris kolom. Oh ya, di sini kita di sini kami menggunakan ada 4 tahapan ya. Ada 4 tahapan untuk perhitungan metode ini. Ya, tahap pertama kita harus mencari dulu nih selisih dari baris dulu. Jadi untuk selisih sendiri, selisihnya itu didapatkan dari 2 nilai terkecil dari setiap baris. 2 nilai terkecil dari setiap baris. Sini nilai terkecil dari baris distributor 1 adalah 2261 dengan 2270. Hingga didapatkan selisih adalah 9. Kemudian di distributor 2, nilai terkecilnya adalah 1672 dengan 1690. Hingga didapatkan selisihnya adalah 18. Kemudian distributor 3 di sini ada selisih terkecilnya 1905 dan 1875 dengan 1895 hingga didapatkan selisih adalah 10. Setelah kita mendapatkan selisihnya, kita mencari nih selisih mana yang terbesar. Selisih yang terbesar itu kan dimiliki oleh distributor 2. Setelah kita dapat selisih terbesar, yaitu distributor 2, kita cari nilai terkecil dari distributor 2 yang ada. Nilai terkecilnya adalah 1672, yaitu milik desa 1. Nah, kebetulan si desa 1 ini memiliki permintaan sebanyak 2.610 dan distributor 2 dia masih memiliki kapasitas sebanyak 8.030. Jadi kita bisa masukin full itu muatan ke desa 1 sebanyak 2.610. Jadi kita isi di situ 2.610 di sini. Karena desa 1 muatannya sudah terpenuhi, kita bisa hapuskan desa 1 dari pencarian selisih selanjutnya. Kemudian kita mencari selisih di kolom. Caranya masih sama, mencari selisih terkecil di tiap kolom. Saya sudah merekapnya di sini ya. Untuk selisih terkecil ini ada di desa 6. Desa 6 sendiri, nilai terkecilnya, harga terkecilnya adalah di distributor 3, 1905. Nah, di distributor 3 ini, di desa 6 ini, dia memiliki permintaan 7.200, di mana distributor 3 dia belum, penawarannya masih full gitu ya. Kapasitasnya masih full. Jadi kita bisa langsung masukin full di desa 6, 7.200. Karena 7.200 sudah terpenuhi juga, kita bisa hapus desa 6 dari daftar mencari selisih selanjutnya. Dan tahap 2. Tahap 2 caranya masih sama, kita mencari selisih juga. Selisih terbanyak di tahap kedua ini adalah di baris distributor 2, yaitu sebanyak 2.502 selisihnya. Nah, untuk yang terkecil sendiri dari distributor 2 ini selanjutnya adalah ada 1690. Karena permintaannya 2.700 dan distributor 2 ini masih memiliki muatan yang banyak ya. Lebih banyak. Jadi kita bisa masukkan semua. Jadi desa 2 ini sudah terpenuhi semua. Jadi kita nggak usah masukin lagi nih, desa 2 adalah pencarian selisih selanjutnya. Kemudian di kolom. Di kolom sendiri ini selisih terbesarnya ada di desa 5 ya. Di desa 5. Nah, kebetulan di desa 5 ini
setelah dapat selisihnya kita mencari yang terkecil. Yang terkecil ada di distributor 3. Karena distributor 3 udah dipakai 7.200, nah dia masih ada sisa nih. Nah, sisanya itu lebih kecil daripada permintaannya. Jadi kita masukin semua sisa dari distributor 3 aja ke sini. 1975. Karena desa 5 muatannya belum terpenuhi, jadi dia masih dimasukkan dalam pencarian selisih selanjutnya. Gitu. Selanjutnya di tahap ketiga, oke, karena di distributor 3 tadi sudah habis ya stoknya ini, jadi kita nggak usah masukin dalam pencarian selisih selanjutnya. Selisih dari baris di tahap ketiga ini yang paling besarnya ada di distributor 2 ya, masih di distributor 2 dengan selisih 396. Untuk nilai terkecilnya sendiri kemudian ada di 1942, ada di desa 4. Nah, desa 4 ini butuhnya ada 3.960. Nah, karena di distributor 2 sebelumnya udah kepakai 2.700, 2.610, sehingga dia hanya menyisakan 2.720. Jadi kita masukin semua. Cuman di desa 4 ini dia belum terpenuhi nih keseluruhannya. Jadi desa 4 ini masih dimasukkan ke dalam pencarian selisih selanjutnya. Cuman di distributor 2 karena stoknya udah habis, jadi kita nggak usah masukin sih distributor 2 ini sebagai pencarian selisih selanjutnya. Kemudian untuk di kolom ini yang terbesar karena di distributor 2 dan 3, maaf, karena yang lain udah keisi nih, jadi dia hanya tersisa di distributor 1 ya, karena 2 dan 3 udah habis ya. Jadi ini bisa langsung dilewatin aja nih. Bisa langsung diisi pakai distributor 1 karena penawarannya 5.940. Bisa langsung diisi. Distributor 1. Karena desa 3 sudah terpenuhi permintaannya, jadi desa 3 bisa kita abaikan dulu. Bisa kita tidak masukkan ke pencarian selisih selanjutnya. Untuk baris selanjutnya yang terbesar kan sisa distributor 1 ya. Di distributor 1 sendiri ini yang nilai terkecilnya selanjutnya adalah si 2396. Nah, karena desa 4 sebelumnya sudah ada pernah 2.700, sedangkan dia ada permintaan 3.960, kita masukkan sisanya berarti 1.240 dari permintaan 4. Permintaan 4 sudah dipenuhi, jadi kita nggak usah masukin ke selisih lagi permintaan 4. Karena sisa dari desa 5 karena sebelumnya udah diisi 1975, sedangkan permintaannya 6.300, kita bisa memenuhinya sisanya dari distributor 1 sebanyak 4.325. Setelah semua tujuan, semua desanya sudah mendapatkan permintaannya, sudah terpenuhi gitu, dari distributor mana aja dia akan dikirimin barang itu, kita bisa menghitung total cost pengeluarannya itu. Total cost sendiri itu dihitung dari harga dikali permintaannya nih. Harga permintaan. Setelah dihitung-hitung semuanya, didapatkan total cost-nya adalah 61.761.830. Kemudian kesimpulan dari presentasi ini adalah makalah ini membahas minimalisir biaya distribusi beras pada perusahaan XYZ menggunakan Vogel Approximation Method. Dengan menggunakan data banyaknya beras pada sumber distributor 1, 2, dan 3, banyaknya data tamping pada tujuan desa 1, 2, 3, 4, dan 5, dan data biaya dari sumber tujuan. Permasalahan awal telah diselesaikan menggunakan Vogel Approximation Method. Hasil menunjukkan bahwa pendistribusian distributor 1 ke desa 3, 4, dan 5 masing-masing dapat dilakukan pengiriman sebanyak 5.940, 1.240, 4.325 kg beras. Dari distributor 2 ke desa 1, 2, dan 4 masing-masing dapat dilakukan pengiriman sebanyak 2.610, 2.700, dan 2.720 kg beras.
dari distributor 3 ke desa 5 dan 6, masing-masing dapat dilakukan pengiriman sebanyak 1.975 dan 7.200 kg beras. Dengan nilai total cost yang didapatkan yaitu sebesar 61.761.830. Kemudian ada saran dari kami adalah pada penelitian ini, peneliti dibatasi tujuan distribusi hanya di wilayah Bandung Barat pada proses perhitungan menggunakan Vogel Approximation Method ini. Peneliti memperhatikan banyaknya sumber dan lokasi tujuan, serta banyaknya muatan pada sumber dan banyaknya muatan pada tujuan. Dan untuk mengoptimalkan keuntungan, sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan dengan seluruh tujuan pendistribusian di perusahaan XYZ ini. Kurang lebihnya seperti itu saja. Sekian dari kami presentasi mengenai optimisasi biaya distribusi beras pada perusahaan XYZ menggunakan Vogel Approximation Method. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.